Pernah nggak sih kamu lagi scroll medsos, terus lihat temen yang seumuran udah liburan ke luar negeri, beli rumah, atau punya bisnis yang kelihatan sukses banget, dan kamu langsung ngerasa kecil? Aku pernah. Waktu itu, aku lagi rebahan, buka Instagram, dan muncul story teman lama yang baru aja diundang jadi pembicara di acara kampus bergengsi. Padahal, dulu kita satu circle, berangkat bareng, bahkan sama-sama pernah ngerasain skripsian sampai nangis. Tapi sekarang, dia kayak udah jauh banget. Seketika ada perasaan aneh di dada. Campuran antara iri, kecewa sama diri sendiri, dan pertanyaan, aku tuh ngapain aja sih selama ini? Tapi lucunya, pas aku ngobrol sama temenku itu, yang kelihatan sukses banget di mata orang, dia cerita kalau dia justru lagi ngerasa capek. Sering ngerasa kesepian, merasa pencapaiannya nggak bikin dia benar-benar bahagia. Dari situ, aku mulai sadar, sukses itu bukan tentang seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa damai hati kita jalanin hidup. Dan di tengah proses berdamai sama rasa iri itu, aku ketemu satu buku yang ngebuka cara pandangku tentang kebahagiaan. Judulnya The Art of Happiness. Buku ini tuh bukan sekadar bacaan, tapi kayak sesi ngobrol panjang yang jujur tentang hidup, tentang luka batin, dan tentang apa itu bahagia yang sebenarnya. The Art of Happiness ditulis dari percakapan panjang antara seorang psikiater, Howard Cutler, dan Dalai Lama. Isinya tuh dalam, tapi nggak menggurui. Mereka ngebahas banyak hal yang sering kita rasain tapi nggak berani kita ungkapin. Kenapa kita gampang ngerasa hampa? Kenapa rasa iri itu bikin lelah? Dan gimana caranya bisa bahagia tanpa harus nunggu hidup kita sempurna dulu? Di buku ini, Dalai Lama bilang satu hal yang sampai sekarang masih aku ingat. Tujuan hidup kita adalah untuk menjadi bahagia. Kedengeran sederhana, tapi di dunia yang serba buru-buru ini, kita sering lupa. Oh iya, kalau ini pertama kalinya kamu dengerin konten dari buku bekas, selamat datang. Di sini, kita ngobrolin isi buku-buku yang bisa ngebantu kamu lebih kenal sama diri sendiri. Bukan lewat teori yang berat, tapi lewat cerita yang dekat dan cara pandang yang bikin tenang. Setiap pagi jam 5, aku punya kebiasaan sederhana. Jalan kaki keliling lingkungan tempat aku tinggal. Di saat banyak orang masih tidur, aku suka nikmatin udara pagi yang dingin dan sepi. Ada ketenangan yang gak bisa diganti sama apapun. Langit masih gelap, tapi ada rasa damai. Kayak semuanya mulai dari nol lagi. Tapi ada satu momen yang bikin aku mikir lebih dalam soal arti hidup. Waktu itu, aku lewat sebuah rumah besar. Megah banget. Dari pagarnya aja udah kelihatan kalau yang punya bukan orang biasa. Tapi ada yang ganjil. Rumah itu kelihatan kosong, sepi, bahkan sedikit tak terurus. Catnya mulai pudar. Rumput di halaman depan tumbuh liar. Nggak ada suara. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Aku sempat tanya ke warga sekitar. Mereka bilang, rumah itu memang besar, tapi jarang ditempatin. Katanya pemiliknya sibuk banget. Selalu keluar kota, kadang berbulan-bulan nggak pulang, tapi uangnya nggak kurang. Waktu denger itu, aku diem lama. Ada rasa aneh yang muncul di hati. Rumah sebesar itu, tapi sunyi. Nggak ada kehangatan, nggak ada kebersamaan. Dan anehnya, di saat aku cuma punya kaki untuk jalan pagi tanpa target, aku justru ngerasa lebih hidup. Ini mengingatkan aku pada salah satu bagian penting dalam buku The Art of Happiness. Dalai Lama bilang, kebahagiaan adalah kondisi batin. Ia tidak tergantung dari kondisi luar seperti kekayaan atau status, tapi lebih pada cara kita menjalani hidup, cara kita memandang sesuatu dan kualitas batin kita. Kebahagiaan bukan soal besar kecilnya rumah, tapi ruang di dalam hati kita. Banyak orang punya segalanya, tapi merasa kosong. Sebaliknya, ada orang yang gak punya banyak, tapi bisa bersyukur dan merasakan kebahagiaan sejati. Dalai Lama juga bilang, kita sering salah kaprah mengaitkan kebahagiaan dengan keberhasilan materi.
Padahal, itu semua seringkali cuma menghasilkan kepuasan sementara. Ada satu hal yang benar-benar nempel di ingatan aku dari buku The Art of Happiness. Cara kita memandang sesuatu akan sangat menentukan bagaimana kita merasa. Aku mau cerita nih, suatu hari aku lagi di jalan, buru-buru banget karena ada meeting penting. Tiba-tiba, ada motor nyalip sembarangan banget di depan aku. Jantung deg-degan, emosi langsung naik. Kesel, marah, pingin teriak. Tapi di situ aku coba tarik napas dalam-dalam dan ingat pelajaran dari Dalai Lama. Aku pikir, mungkin dia lagi ada darurat keluarga, atau ada hal penting yang bikin dia terburu-buru. Tiba-tiba emosi aku berubah jadi lebih tenang. Kejadian kecil itu bikin aku sadar kalau selama ini aku sering sekali ngebaca cerita di kepala sendiri yang kadang malah bikin hati gak damai. Kita suka langsung ngejudge negatif, padahal belum tahu cerita lengkapnya. Kalau aku terus-terusan marah dan kesal gara-gara hal-hal kecil kayak gitu, ujung-ujungnya hati aku yang capek. Dalai Lama bilang, emosi negatif itu wajar dan manusiawi, tapi kita nggak boleh terus-terusan merawatnya. Aku pernah juga, waktu itu ada kritik di kantor yang cukup keras dan bikin aku down. Awalnya aku bawa perasaan dan malah makin stres. Tapi aku coba belajar menerima perasaan itu tanpa menyalahkan diri sendiri. Aku alihkan energi dengan ngobrol sama teman dekat dan nulis jurnal. Ternyata, langkah itu bikin aku lebih cepat pulih dan gak terus-terusan larut dalam rasa sakit. Dalai Lama ngajarin bahwa kebahagiaan itu gak berarti kita harus selalu senang atau bebas dari masalah. Tapi bagaimana kita bisa memahami, menerima, dan mengelola emosi kita dengan bijak. Kadang, hati kita kayak kaca bening yang mudah retak kalau kita terlalu sering mengisi dengan emosi negatif. Tapi kalau kita rajin bersihkan dan rawat, hati itu bisa jadi lebih kuat dan tahan banting. Waktu itu, aku ngerasa gagal. Sesuatu yang aku impikan sejak lama, gagal total. Aku udah kerja keras, doa, dan ngasih waktu terbaikku. Tapi hasilnya, nol. Yang lebih sakit lagi, orang-orang di sekitar malah komentar sinis. Ada yang bilang, tuh kan, makanya jangan terlalu berharap. Ada juga yang nyinyir di belakang, seolah mereka lebih tahu jalan hidupku. Rasanya campur aduk. Dan untuk waktu yang cukup lama, aku ngumpet, menarik diri, gak mau ketemu siapa-siapa. Sampai akhirnya aku baca bagian dari buku ini. Rasa sakit itu tidak bisa kita hindari, tapi penderitaan adalah pilihan. Dalai Lama ngajarin kalau yang membuat luka jadi dalam dan lama adalah saat kita menghidupkan terus-menerus rasa negatif itu di kepala. Kita ulang-ulang kejadian, kita replay kata-kata orang, kita simpan amarah dan rasa kecewa kayak luka yang gak pernah mau diobati. Padahal kita bisa belajar untuk membiarkan luka itu sembuh dengan cara yang lembut. Caranya? 1. Kenali dan akui emosimu. Bukan untuk ditolak, tapi untuk diterima. Sedih? Ya sedih. Kecewa? Ya kecewa. Tapi kita juga harus sadar, emosi itu seperti awan, akan berlalu. 2. Jangan menghakimi diri sendiri. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Merasa gagal sekali berarti kita nggak berharga. Padahal, satu kegagalan nggak pernah bisa menghapus seluruh nilai diri kita. 3. Alihkan perhatian ke hal yang lebih sehat. Buat sebagian orang, caranya bisa lewat nulis jurnal, olahraga, berdoa, atau ngobrol dengan sahabat yang nggak menghakimi. Dalai Lama menyarankan latihan compassion, belajar peduli, bahkan kepada diri sendiri. Ada satu kutipan yang aku suka banget. Saat kamu belajar memahami dan memaafkan orang lain, kamu juga sedang menyembuhkan dirimu sendiri. Karena seringkali yang bikin emosi negatif tumbuh subur itu adalah dendam yang kita simpan diam-diam. Kita nggak bisa menghindari semua yang menyakitkan dalam hidup, tapi kita bisa belajar cara untuk tidak terperangkap di dalamnya. Aku pernah ngalamin momen yang cukup menyentuh.
Waktu itu aku lagi nunggu antrean di rumah sakit. Lagi gak enak badan, capek, suasana juga gerah dan orang banyak. Tiba-tiba ada ibu-ibu tua di sebelah aku, pelan-pelan berdiri, kayak bingung. Semua orang sibuk main HP, termasuk aku. Tapi entah kenapa aku refleks bantuin beliau. Bantu nganter ke tempat air minum, terus duduk lagi bareng. Setelah itu, aku ngerasa ringan banget. Padahal sebelumnya moodku jelek. Disitulah aku mulai paham maksud Dalai Lama. Semakin kamu mengembangkan rasa peduli pada orang lain, semakin kamu merasa damai dalam dirimu. Kenapa bisa begitu? Karena menurut beliau, kebahagiaan bukan datang dari fokus ke diri sendiri terus-menerus. Justru, kalau kita terlalu sibuk mikirin, apa yang kurang dari hidupku? Kenapa dia lebih sukses? Kenapa aku belum punya ini? Kita jadi makin gelisah, tapi saat kita mulai mengalihkan perhatian ke orang lain, kita berhenti jadi korban dari ego kita sendiri. Dan ternyata compassion ini bukan cuma bikin hati kita tenang, tapi juga bikin hidup kita lebih sehat. Dalai Lama bahkan mengutip riset-riset psikologi yang bilang bahwa orang-orang yang penuh belas kasih punya sistem imun yang lebih kuat dan umur yang lebih panjang. Tapi, gimana cara mulai punya compassion? 1. Mulai dari hal kecil. Kayak dengerin temen yang lagi curhat tanpa buru-buru kasih nasihat, atau mendoakan orang lain yang bahkan gak kamu kenal saat lihat mereka lagi kesusahan. 2. Latih empati setiap hari. Coba tukar posisi, pikirin. Kalau aku jadi dia, gimana rasanya? 3. Peduli sama diri sendiri juga. Dalai Lama selalu bilang, compassion itu gak akan pernah utuh kalau kamu gak bisa mengarahkan rasa itu ke dirimu sendiri. Jadi, gak apa-apa istirahat, gak apa-apa peluk diri sendiri saat sedang rapuh. Karena orang yang bisa memaafkan dan memahami dirinya sendiri, biasanya juga lebih lembut ke orang lain. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh persaingan ini, compassion itu ibarat pelan-pelan menyiram bunga di dalam hati. Bukan karena bunga itu langsung mekar, tapi karena kamu tahu, yang tumbuh perlahan akan lebih kuat dan bertahan lebih lama. Kalau kamu pernah nonton video aku sebelumnya soal compounding effect, kamu pasti masih ingat sama cerita ibu penjual bakso yang jualan dari rumah kecilnya. Tiap pagi, dia buka warung kecil di depan rumah, masak sendiri, melayani pembeli sambil senyum, dan selalu nyapa anak-anak kecil yang lewat. Yang bikin aku selalu ingat sama beliau itu bukan karena dia punya kisah perjuangan luar biasa, atau karena dia bisa memanfaatkan compounding effect. Justru karena setiap kali aku beli bakso di sana, aku selalu ngerasa disambut dengan kehangatan yang gak bisa dibeli. Padahal, hidupnya sangat sederhana. Pernah, suatu hari aku iseng nanya, "Bu, capek gak sih jualan tiap hari begini?" Dia jawab sambil senyum, "Namanya hidup, nak. Asal badan sehat, bisa ketemu orang baik tiap hari, itu aja udah rezeki paling besar." Jawaban itu tuh bikin hati diem. Dalai Lama dalam The Art of Happiness juga sering bilang, kebahagiaan itu tidak datang dari apa yang kamu punya, tapi dari caramu menghargai yang kamu punya. Seringkali kita ngerasa harus punya banyak dulu baru boleh bahagia, punya rumah lebih besar, penghasilan lebih tinggi, gadget lebih canggih, followers lebih banyak. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya datang saat kita bisa bilang, aku cukup. Bukan pas kita udah punya segalanya, tapi saat kita sadar, kita nggak perlu segalanya untuk bisa bersyukur. Dan kadang, justru orang-orang seperti ibu penjual bakso itulah yang tanpa sadar jadi guru kehidupan buat kita. Guru dalam bentuk nyata, yang ngajarin bahwa bahagia itu bukan rumus matematika, tapi soal hati yang tenang. Intinya, kebahagiaan itu keterampilan, bukan hadiah. Bisa kita latih setiap hari dengan 1. Belajar bersyukur. 2. Nggak ngebandingin hidup terus-menerus. 3. Jujur sama diri sendiri. 4.
bangun hubungan yang tulus. Paling penting, memaafkan, termasuk memaafkan diri sendiri. Kalau kamu ngerasa isi video ini bikin kamu mikir atau nyentuh hati kamu, jangan lupa subscribe channel Buku Bekas, karena masih banyak buku yang bisa bantu kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Cek juga link di deskripsi buat kamu yang mau baca langsung bukunya, karena kadang satu buku bisa jadi titik balik hidupmu.